Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 7 Juni 2023. Saya Romo IA. Berkat dalam dan selamat pagi untuk kita, saudara-saudari seiman dan seperutusan. Allah selalu memberikan yang terbaik dalam setiap langkah hidup kita. Iman yang tangguh menjadi bekalnya, maka mari kita songsong kebaikan Allah hari ini dengan bersumber dari kekuatan sabdanya. Kita renungkan Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian pula yang ketiga dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami untuk perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, dalam hidup kita selama ini pernahkah bertanya tentang sumber iman kita itu sebenarnya dari apa? Apakah dari kemampuan akal budi kita? Apakah dari tingkat keilmuan kita yang membuat kita akhirnya mengerti dan memahami kehendak Tuhan? Atau dari ketekunan untuk mengolah sabda sebagai bekal hidup? Orang Saduki adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya malaikat dan kebangkitan. Mereka terlalu condong mementingkan iman dengan bersumber dari pikiran manusiawi. Mereka lupa bahwa iman itu mampu mengatasi keterbatasan akal budi manusia. Iman merupakan tanggapan pribadi atas wahyu Allah. Berbekal iman, seseorang dapat sampai pada kesatuan hati dengan Tuhan sendiri. Maka yang dituntut dari iman adalah kesetiaan menjadi seorang pemeluk Tuhan secara benar dan sempurna. Demikianlah bahwa ketika kita mempunyai kerendahan hati dalam beriman, maka Allah yang akan menyempurnakan semua keterbatasan kita. Melalui iman, kita akan menerima aneka mukjizat dan berkat yang tak terhingga. Tidak perlu dipikirkan secara rasional, sebab iman hanya butuh keteguhan kepercayaan. Iman mengajak kita untuk percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Bagaimana dengan kita? Masihkah iman menjadi kemudi yang tak tergantikan selama ini? Mampukah kita tetap beriman di tengah kecamuk dunia yang mengedepankan pengetahuan sebagai yang paling utama? Semoga saudara-saudari, hari ini kita mengalami pembaruan iman, terutama untuk percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pada hari ini berilah kami rahmat untuk rendah hati mengikutimu. Curahkan rohmu agar kami sanggup berjalan bersama kehendak-Mu. Semoga aneka pengalaman hari ini membuat kami semakin berbakti dan beriman kepadamu, sebab hanya Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.